2.8a dengan soal perusahaan memutuskan bahwa demi keringkasan hanya laba bersih pendapatan harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Rincian mengenai pendapatan, harga, pokok penjualan, dan biaya dihilangkan. Nah, tindakan perusahaan merupakan tindakan yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan PSHK 1 dan telah melanggar prinsip pengungkapan penuh. Jadi, seharusnya pada saat menyusun laporan laba rugi harus memuat pendapatan, harga pokok produksi, dan biaya lain-lain agar lebih mudah untuk memahami bagaimana laba tersebut diperoleh. Lanjut, poin E 2.8b dengan soal pembelian peralatan sebesar 170.000 sebagian dibiayai selama tahun tersebut melalui penerbitan wesel bayar sebesar 110.000. Perusahaan mengimbangi peralatan dengan wesel bayar dan melaporkan aset pabrik sebesar 60.000. Pencatatan tersebut juga termasuk pencatatan yang salah, karena seharusnya pencatatan yang tepat adalah dengan menunjukkan aset sebesar 170.000 dan liabilitas sebesar 110.000, karena menunjukkan realitas ekonomi dari situasi tersebut. Sebenarnya boleh dilakukan, namun hanya saja offsetting diperbolehkan apabila ada persyaratan tertentu. Nah, tapi pada soal ini tidak menunjukkan kejelasan yang memperbolehkan adanya tindakan offsetting. Selanjutnya poin E 2.8c dengan soal Weller telah melaporkan persediaan akhir sebesar 2.100.000 pada laporan keuangan. Tidak ada informasi lain yang terkait dengan persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatan terkait. Nah, tindakan perusahaan adalah tindakan yang salah karena perusahaan tidak memberikan informasi yang cukup terhadap persediaan akhir. Sehingga hal ini melanggar prinsip pengungkapan penuh di mana seharusnya jumlah suatu persediaan harus disajikan secara lengkap atau dari mana 2.100.000 tersebut didapatkan. Yang terakhir, poin E 2.8d dengan soal perusahaan mengubah metode penilaian persediaan dari rata-rata tertimbang ke FIFO. Tidak disebutkan perubahan ini dalam laporan keuangan. Tindakan perusahaan ialah tindakan yang salah karena perusahaan tidak menginformasikan tentang metode penilaian perusahaan, sehingga seharusnya saat terjadi perubahan, perusahaan perlu menjelaskannya dalam laporan keuangan karena hal tersebut dapat mempengaruhi laba. The president of Gonzales S.P.A. used his expense account to purchase a new Suburban Soleil for personal use. The following journal entry was made. The journal miscellaneous expense 29,000, cash 29,000. Answer. Jurnal tidak sesuai, harusnya yang dimasukkan ke jurnal adalah akun Prive, bukan catatan sebagai beban perusahaan, karena digunakan untuk penggunaan pribadi. Hal ini berkaitan dengan prinsip entitas ekonomi yang menjelaskan tentang pemisahan antara kepentingan perusahaan dengan pemilik. Jurnalnya Prive 29.000 pada cash 29.000. Merchandise inventory that cost 620,000 euro is reported on the statement of financial position at 690,000 euro, the expected selling price less estimate selling cost. The following entry was made to record this increase in value. The journal inventory 70,000, sales revenue 70,000. Answer. Jurnal tidak sesuai karena melanggar prinsip pengakuan pendapatan yang menyatakan bahwasannya pendapatan perusahaan baru bisa diakui setelah sebuah perusahaan memberikan layanan ataupun menjual produk kepada pelanggan. Jurnalnya kas 690.000 pada penjualan 690.000. Kemudian beban pokok penjualan 620.000 pada persediaan 620.000 dan persediaan barang dagang 70.000 pada keuntungan kerugian penjualan yang belum terrealisasikan 70.000. The company is paying suit for 500,000 euro by a customer who claims damage for personal injury apparently caused by a defective product. Company attorney feel extremely confident that the company will have no liability for damage resulting from the situation. Nevertheless, the company decided to make the following entry. The journal, loss from lawsuit, 500,000, liability for lawsuit, 500,000. Answer.
Jurnal tidak sesuai karena perusahaan belum mengetahui seberapa besar probabilitas kalah atau menangnya perusahaan dalam gugatan sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengakuan beban. Selain itu, pencatatan harus bisa dijumlahkan kerugian pastinya. Nah, selanjutnya, question D. Because the general level of prices increased during the current year, Gonzalez SPA determined that there was a 16,000 euro understatement of depreciation expense on its equipment and decided to record it in its account. The following entry was made depreciation expense on debit and accumulated depreciation equipment on credit. Nah, jawaban kami, jurnal ini tidak sesuai karena seharusnya kenaikan harga itu tidak mempengaruhi nilai dari penyusutan dikarenakan dasar perhitungan adanya penyusutan merupakan biaya historis atau harga beli, sehingga jurnal yang benar merupakan peralatan di debit dan keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasikan di kredit. Selanjutnya, question E atau question ke-9. Gonzalez SPA has been concerned about whether intangible asset could generate cash in case of liquidation. As a consequence, goodwill arising from a purchase transaction during the current year and recorded at 800,000 euro was written off as follows: return earning on debit and goodwill on credit. Nah, jawaban kami, jurnal sebenarnya sudah sesuai dengan asumsi kelangsungan usaha untuk memenuhi tujuan dan komitmen, namun akan lebih baik lagi apabila asumsi hanya menyatakan nilai wajarnya saja. Nah, selanjutnya, question F. Because of a fire sale, equipment obviously worth 200,000 euro was acquired at a cost of 155,000 euro. The following entry was made: equipment on debit, cash and sales revenue on credit. Nah, jawaban kami, jurnal tidak sesuai dikarenakan melanggar prinsip pengakuan pendapatan yang seharusnya pendapatan baru bisa diakui oleh perusahaan apabila telah terjadi penjualan barang ataupun jasa, sehingga jurnal yang benar merupakan peralatan berada di debit sebesar 200.000, diskon pembelian berada di kredit sebesar 45.000, dan kas berada di kredit sebesar 155.000. Selanjutnya saya akan membahas yang E2.10, di mana yang A yaitu depreciation expense on the building for the years was 60,000 yen because the building was increasing in value during the year. The controller decided to charge the depreciation expense to return earnings of the net income. The following entry is record. Debitnya itu return earnings dan kreditnya itu accumulation depreciation building, dimana sama-sama punya saldo 60.000 atau 60,000. Nah, jawaban kita itu tindakan pengendali untuk membebankan biaya penyusutan ke saldo ditahan pendapatan bukan pendapatan bersih merupakan tindakan yang salah karena akun yang disebut laba ditahan seharusnya disebut beban penyusutan bangunan yang kemudian akan dimasukkan pada pencatatan laporan laba rugi atau pendapatan bersih. Selanjutnya yang B itu material were purchased on 1 January 2022 for 120,000 yen and this amount was entered in the materials account on 31 December 2022. The materials would have cost. Selanjutnya yang B, material were purchased on 1 January 2022 for 120,000 yen and this amount was entered in the material account on 31 December 2022. The material would have cost 141,000 yen. So the following entry is made. Debitnya itu ada inventory 21,000 dan kreditnya itu ada gain on inventory sama-sama 21,000. Nah, jawaban kita, jurnal tidak sesuai karena keuntungan hanya bisa diakui oleh perusahaan setelah dilakukannya jual beli, sehingga jurnal yang seharusnya dibuat adalah sebagai berikut. Nah, yang debit itu ada persediaan, sedangkan yang di kredit itu ada keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasikan. Selanjutnya yang C yaitu during the year the company purchased equipment through the issuance of ordinary shares. The shares had a par value of 100
835,000 yen and fair value of 450,000 yen. The fair value of the equipment was not easily determinable. The company record this transaction as follow, yang debitnya itu ada equipment sebesar 135,000, sedangkan kreditnya itu ada share capital itu sama-sama 135,000. Nah, jawaban kita itu tindakan perusahaan merupakan tindakan yang salah karena pencatatan suatu transaksi jual beli harus dilakukan dengan menggunakan harga jual atau nilai wajar dari apa yang diberikan dan apa yang diterima, tidak boleh diakui dari nilai parinya. Nah, yang benar itu kayak yang ada di PT yaitu debitnya itu ada peralatan sebesar 450.000 dan kreditnya itu ada modal saham sebesar 450.000 juga. Selanjutnya yang D yaitu during the year the company sold certain equipment for 285,000, recognizing of gain of 69,000 yen because the controller believed that new equipment would be needed in the near future. She decided to defer the gain and amortize it over the life of any new equipment purchase. Nah, jawaban kita itu jurnal tidak sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan karena keuntungan itu harus diakui saat penjualan terjadi, tidak boleh dilakukan amortisasi sebab hal tersebut termasuk tindakan penyelewengan yang dapat merugikan investor ataupun perusahaan. Yang selanjutnya soal ke-15 ataupun soal yang terakhir, an order for 61,500 has been received from a customer for product on hand. This order was shipped on January 9, 2022. The company made the following entry in 2021, account receivable on debit and sales revenue on credit. Nah, jawaban kami, tindakan perusahaan atas pembuatan jurnal di tahun 2021 merupakan tindakan yang kurang tepat, dikarenakan menurut sistematika metode perpetual, seharusnya pencatatan dilakukan ketika tanggal 9 Januari 2022 setelah barang dikirimkan, bukan pada tahun 2021.